Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Elsa Khalifah, NIM A710090076 dari semester 4 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menempuh ujian akhir semester dengan mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, pada video tersebut saya akan menjelaskan atau menjawab dari beberapa soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan perbedaan dari hub, switch, router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan kegunaan dari bridge dan menyebutkan serta menjelaskan interface apa saja yang dapat dibuat dari bridge tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan penjelasan bagaimana simple hui dalam kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Yang keempat yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat melancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Nah, tadi merupakan 4 soal dari ujian akhir semester praktikum jaringan komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawabnya. Pertama yaitu tentang perbedaan hub, switch, dan router. Hub sendiri yaitu perangkat termurah dan yang paling sederhana dibandingkan switch dan router. Hub sendiri mengendalikan port untuk mengirim data. Pengertian hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada layer 1 atau physical layer dari model OC. Secara fisik, hub dan switch tampak mirip, namun secara logika hub bekerja seperti bus. Yang kedua yaitu switch. Switch adalah perangkat yang dibuat untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki hub. Switch sendiri beroperasi pada layer 2, kadang juga di layer 3 atau lapisan jaringan dari OC model. Nah, switch bekerja dalam menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN. Switch juga sudah disempurnakan hingga bisa menyaring dan meneruskan paket data di antara komputer yang terhubung dalam LAN secara spesifik. Dengan kecepatan tersebut, harga switch menjadi lebih tinggi dari hub. Nah, yang ketiga yaitu router. Router sendiri yaitu suatu perangkat jaringan paling rumit atau pintar di antara ketiga perangkat jaringan lainnya. Router juga bekerja di layer 3 pada OC atau network layer. Router berbeda dengan switch atau hub. Ia bekerja dengan menggabungkan beberapa jaringan bersamaan dan memberikan route pada paket data atau routing. Router sendiri bergabung dengan beberapa jaringan, minimal 2 atau lebih, dan biasanya 2 LAN atau WAN atau 1 LAN dan jaringan lainnya atau jaringannya. Nah, itu merupakan perbedaan dari hub, switch, dan router sendiri. Yang selanjutnya itu kegunaannya dari hub, switch, dan router. Hub sendiri kegunaannya untuk menampilkan network spacing atau memfasilitasi removal dan menambahkan workstation dan menyediakan manajemen terpusat. Untuk kegunaan switch yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Yang ketiga yaitu router. Kegunaan router sendiri yaitu untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DCL atau digital subscriber line atau dengan lebih dikenal dengan DCL router. Nah, itu saja kegunaan dari hub, switch, dan router. Nah, pertanyaan nomor 1 sudah dijawab ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu kegunaan bridge, yaitu yang pertama untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih besar berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa bridge. Yang kedua yaitu mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah
baik dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda. Yang ketiga yaitu bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas pada bagian yang sering dinamakan dengan istilah batch router. Yang keempat yaitu mengcopy atau menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain sehingga alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Nah, itu saja kegunaan dari bridge. Yang selanjutnya itu macam-macam interface yang dapat dibuat dari bridge sendiri. Yang pertama yaitu Ethernet, yang kedua yaitu VLAN. VLAN sendiri merupakan bagian dari Ethernet atau wireless interface, wireless API, WCD, dan station pseudo bridge. Untuk yang ketiga yaitu EOIP atau Internet over IP, yang keempat yaitu PPTP atau selama bridge dilakukan baik di sisi service maupun client. Nah, itu saja macam-macam dari interface-nya. Pada soal ketiga ini saya akan menjelaskan dari bab 9 yaitu tentang simple QU yang merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload dan download tiap user. Di hal tersebut, adapun proses pada simple QU adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua paket yang diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap QU yang ada sebelum menuju komputer yang dituju. Pada QU tree, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, simple QU menghasilkan delay yang lebih lama. Yang kedua yaitu untuk mengatur aliran paket data secara bidirectional atau dua arah, baik unduh maupun unggah. Nah, itu saja penjelasan dari soal nomor 3. Selanjutnya yaitu penjelasan dari langkah-langkah dalam mengatur router agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Nah, di sini saya akan menjelaskan, langsung saja saya akan menjelaskan hal yang ditekankan dalam melakukan setting router di Crotik untuk service hotspot adalah langkah-langkah pembuatan hotspot, bandwidth limit, dan freewheel. Dalam membuat hotspot di router di Crotik adalah dengan klik menu IP, selanjutnya hotspot, kemudian pilih menu hotspot setup dan ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Selanjutnya hotspot server atau IP pool untuk DHCP service dan DVC serta NAT atau NAT sudah secara otomatis terbuat jika membuat fitur hotspot situ. Lalu menunjukkan bagian membuat user profile dan hotspot. Pada menu IP ini selanjutnya kita memilih hotspot, pilih tab user profile, kemudian pilih tanda plus atau add dengan isikan nama profil sesuai dengan yang akan dibuat dan selanjutnya disesuaikan dengan settingan hotspot yang dibuat. Pada kolom rate limit atau RX atau TX, isikan besaran limitasi bandwidth yang akan diterapkan. RX untuk batas upload, sedangkan TX untuk download, sehingga bisa menjadi 128.000 atau 256.000 dalam artian 128.000 untuk RX upload dan 256.000 untuk TX atau download. Itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata atau suatu kalimat yang tidak tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.